Sektor ekonomi digital Indonesia dinilai berprospek cerah dengan banyaknya perusahaan rintisan atau startup berbasis teknologi ya. Tidak hanya sekedar bertahan, pertumbuhan pesat hingga menjadi raksasa inilah yang kemudian memicu minat para investor kakap untuk menanamkan modalnya di berbagai perusahaan startup. Seperti apa lengkapnya kami ulas hari ini dalam Saat Pandemi Startup Makin Seksi. Ya, terbaru startup investasi reksadana Bibit, ada perusahaan baru ya, yaitu Ventura Global yang berbasis di India, yaitu Sequoia Capital. Ini baru saja menyuntikkan modal ke Bibit sebesar 65 juta dolar atau setara 943 miliar rupiah. Jadi dalam putaran pendanaan ini beberapa investor lain juga ikut berpartisipasi, di antaranya juga ada Prosus Ventures, kemudian juga ada Tencent, ada Harvard Management Company, dan juga ada kemudian investor terdahulunya seperti AC Ventures dan juga East Venture. Bibit mengatakan dana yang terkumpul akan digunakan untuk peluncuran produk baru. Tapi terkait produk baru apa, hal ini masih dirahasiakan. Namun seperti yang diketahui, Bibit merupakan bagian dari startup investasi Stockbit yang berdiri pada 2013. Dan kemudian Stockbit ini baru meluncurkan Bibit yang berbasis robo advisor pada awal 2019. Jadi masih cukup baru ya, masih sekian tahun. Di mana aplikasi ini juga memungkinkan investor bisa berinvestasi mulai dari Rp10.000 saja. Sehingga yang pasti dengan dana segar baru ini, Bibit berencana untuk mengembangkan teknologi, mengakuisisi talenta digital, dan juga berinvestasi besar-besaran dalam meningkatkan literasi keuangan. Nah, sebetulnya kalau dilihat sepanjang 2021, ini merupakan putaran pendanaan kedua yang masuk ke Bibit. Sebelumnya pada Januari lalu, Bibit mengumumkan bahwa mereka telah meraih pendanaan senilai 30 juta dolar atau setara dengan 418 miliar rupiah dari Sequoia Capital, di mana selain Sequoia juga ada East Venture, kemudian juga ada EV Growth, AC Venture, dan juga ada 500 startup lainnya yang ikut berpartisipasi dalam putaran pendanaan waktu itu. Nah, Bibit bertujuan untuk menyasar lebih banyak investor pemula. Data Bursa Efek Indonesia menunjukkan pada 2020 jumlah investor reksadana yang masuk ke Indonesia ini tumbuh 78% menjadi 3,2 juta. Dan ini menarik sekali karena di slide berikutnya juga masih ada lagi ya. Tidak mau ketinggalan duo bank plat merah yaitu PT Bank Rakyat Indonesia BBRI dan juga PT Bank Mandiri yaitu BMRI yang biasa kita kenal dengan BMRI. Ini juga ikut aksi suntik startup di sektor ekonomi digital ini. BBRI dan BMRI lewat venture capitalnya yaitu BRI Ventures dan Mandiri Capital Indonesia ini kompak menyuntikkan modal di platform e-commerce saingannya ke Tokopedia yaitu Bukalapak. Nah, kalau dilihat dari Deal Street Asia, investasi yang disuntikan oleh MCI dan BRI Ventures ini saja nilainya hampir mencapai 234 juta dolar. Dan menariknya nilai tersebut merupakan putaran investasi yang dilakukan oleh Bukalapak dengan investor lain seperti ada Microsoft, kemudian ada GIC dan juga ada PT Elang Mahkota Teknologi atau MTEK. Nah, saat ini Bukalapak memiliki lebih dari 13,5 juta UMKM dalam ekosistem pedagang online dan juga offline. Bukalapak merupakan salah satu dari unicorn Indonesia dengan valuasi lebih dari 1 miliar dolar. BRI Ventures menilai investasi strategis bersama Bukalapak ini sangat penting karena sejalan dengan misi BRI Group dalam mendukung UMKM. Pertumbuhan UMKM digital diyakini bisa menjadi pembangkit ekonomi nasional pada masa mendatang. Sementara ternyata kalau kerjasama dengan Mandiri ini merupakan kesekian kalinya dengan Bukalapak. Sebelumnya kemitraan terkait dengan layanan keuangan digital ini sudah pernah ada, termasuk seperti produk investasi yang sudah terjalin seperti di Bukareksa, kemudian juga ada segmen produk pembiayaan di Buka Motor, Buka Mobil, dan juga ada pembukaan akun Mandiri melalui mitra Bukalapak serta mitra eksklusif di Buka Rumah. Nah, kita lanjut di slide berikutnya. Ada lagi nih, Ride Hailing Indonesia, Gojek yang ternyata juga resmi menjadi salah satu pemegang saham dompet digital Link Aja. Gojek masuk dalam putaran pendanaan seri B Link Aja yang sudah mengumpulkan dana sebesar 100 juta dolar atau setara dengan 1,4 triliun rupiah. Nah, lewat kemitraan ini Link Aja akan menjadi salah satu alat pembayaran di aplikasi Gojek Indonesia terintegrasi dan juga ini dibangun atas kemitraan Gojek yang sudah ada sebelumnya, di mana Link Aja ini disertakan sebagai metode pembayaran untuk layanan transportasi dan juga nanti reservasi tiket di aplikasi Gojek. Nah, namun selain Gojek sebetulnya juga ada raksasa startup ride hailing juga seperti
seperti Grab yang ternyata sudah berinvestasi di Link Aja ya. Bahkan Grab ini merupakan pemegang minoritas di Link Aja dan sudah bergabung pada November 2020 dalam putaran pendanaan seri B dengan total komitmennya yaitu sama 100 juta dolar bersama Telkomsel, BRI Ventures, dan juga ada MCI. Nah, informasi untuk Anda, Link Aja adalah dompet digital hasil sinergi dari BUMN termasuk 4 bank BUMN, kemudian juga ada Telkomsel hingga Pertamina. Saat ini pengguna terdaftar di Link Aja mencapai 56 juta akun dan menariknya Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mengatakan ada rencana IPO Link Aja yang diharapkan dapat realisasi dalam 1 hingga 1,5 tahun mendatang, katanya paling tidak setelah penghimpunan dana segar atau penghimpunan dana seri C ini selesai. Nah, next masih ada lagi perusahaan konglomerasi PT Astra International yang juga agresif sekali ya berinvestasi di perusahaan startup. Jadi Astra melakukan investasi di platform e-commerce sayur dan buah, ada Sayur Box, dan kemudian juga ada di aplikasi telemedicine bernama Halodoc. Dengan total dana ini sekitar 40 juta dolar atau setara dengan 580 miliar rupiah. Kita lihat rinciannya, jadi 5 juta dolar ini ke Sayur Box atau sekitar 73 miliar rupiah, kemudian sisanya 35 juta dolar atau sekitar 508 miliar rupiah ini ke Halodoc. Nah, memang kalau berbicara terkait kiprahnya Asri dalam menyuntikkan modal ke startup ini, memang bukan kali pertama buat ASI, karena 3 tahun silam, tepatnya pada tahun 2018, ASI ini juga mengucurkan dana segar senilai 150 juta dolar ke startup Gojek. Kemudian selang setahun kemudian ASI juga masih kembali berpartisipasi ke dalam pendanaan seri F Gojek dengan mengucurkan dana hingga 100 juta dolar. Berarti kalau dihitung-hitung setidaknya ASI ini sudah invest di Gojek senilai 350 juta dolar atau setara dengan hampir 5 triliun rupiah. Nah, selain itu melihat persaingan uang elektronik dan juga dompet digital ya yang saat ini semakin ketat. PT Astra International ini juga tidak mau kalah, ada aplikasi Astra Pay lewat PT Astra Digital Arta ya. Jadi Astra mulai melirik bisnis dompet digital untuk melengkapi layanan jasa keuangan terutama di ekosistem pelanggan Astra. Nah, kita lihat di slide berikutnya, ternyata memasuki kuartal pertama 2021, rupanya perusahaan ekspedisi Si Cepat Express ini juga mendapatkan pendanaan dari sejumlah investor sebesar 170 juta dolar atau setara dengan 2,4 triliun rupiah. Bahkan aksi ini disebut sebagai pendanaan seri B terbesar di Asia Tenggara karena banyak sekali investornya. Kita lihat ada Falcon House Partners, kemudian juga ada Kejora Capital, ada DEG atau yang biasa dikenal dengan The German Development Finance Institution, lalu ada Asia Based Insurer, ada MDI Ventures juga, terus ada Indis Capital, Pavilion Capital yang tergabung dalam Temasek Holding Subsidiary, lalu juga ada Tree Hill, dan terakhir ini ada Daiwa Securities. Nah, selama pandemi COVID-19, kinerja bisnis ekspedisi memang telah terangkat ya oleh pengaruh perkembangan bisnis retail e-commerce di Indonesia. Jadi dari suntikan pendanaan ini, perusahaan akan melakukan investasi lebih lanjut dalam memperluas layanan logistik dan juga infrastruktur. Dan last but not least, terakhir ada startup pendidikan Ruang Guru yang juga meraih pendanaan 55 juta dolar atau sekitar 801 miliar rupiah. Nah, investasi tersebut dipimpin oleh Tiger Global Management dengan investor lain yang juga berpartisipasi. Ini ada GGV Capital, kemudian juga ada penanam modal awalnya seperti ada East Ventures, lalu juga ada Ventura Capital, dan masih ada UOB Venture. Nah, saat ini Ruang Guru melayani lebih dari 22 juta pengguna. Perusahaan pun juga menyebut pertumbuhan pendapatan ini berlipat ganda dan tahun lalu, tahun 2020, menjadi tahun keuangan pertama perusahaan ini mampu meraih keuntungan. Jadi dari raihan dana segar baru ini, perusahaan akan melakukannya untuk mempercepat ekspansi bisnis ternyata tidak hanya di Indonesia, tapi hingga ke negeri tetangga seperti Vietnam dan juga Thailand di segmen pendidikan TK atau taman kanak-kanak hingga kelas 12. Nah, seperti diketahui pada tahun lalu Ruang Guru ini memang sudah meluncurkan Start di Thailand dan juga di tahun 2019
Ruang Guru ini juga telah hadir di Vietnam dengan nama Kien Guru. Nah, itu dia ya. Bagaimanapun ekonomi digital di Indonesia ini diprediksi masih akan terus tumbuh hingga mencapai nilai 133 miliar dolar pada tahun 2025 mendatang. Memang dengan banyaknya yang berinvestasi ke sektor yang growth-nya sedang naik seperti ini, harapannya adalah bisa memperoleh cuan lebih besar di kemudian hari. Sehingga inilah kemungkinan yang menjadi alasan mengapa banyaknya investor raksasa ramai-ramai menyuntikkan dana jumbo ke perusahaan startup.